Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar,
Tuhan, kesembuhan, sejak pemulihan terjadi di sini. Kami yakin Kau ada di sini, Tuhan. Kami yakin Kau ada di tempat ini bersama kami saat ini, Tuhan. Kami rasakan betul kasih-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang luar biasa. Kasih setiamu itu tidak berkesudahan atas hidup kami. Buktinya Engkau sekarang hadir bersama kami. Bahkan kami percaya Engkau tidak cuma hadir, tapi Engkau telah melakukan perkara besar atas setiap kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami perlu kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau tuntun, kami perlu Engkau terangi Tuhan. Kami nggak mau berjalan di dalam kegelapan, tapi kami mau Kau tuntun dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan bentuk hati kami seperti tanah yang gembur yang siap ditanami, sehingga kebenaran firman-Mu, benih firman-Mu itu bisa bertumbuh dan nantinya akan berbuah lebat pada saatnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabar? Wajah-wajah sukacita semua ya. Wajah-wajah diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan berjudul Hadapi Badai Hidupmu. Mungkin sudah ada di grup ya? Wah, itu foto saya yang dibuat oleh Korisal itu. Makasih ya Korisal ya. Agak berbeda, fotonya bagus ya. Orangnya lebih bagus lagi. Hadapi badai hidupmu. Next berikutnya. Kita percaya setiap manusia selalu mengalami yang namanya badai kehidupan, betul? Ada yang belum pernah mengalami badai kehidupan? Semua sudah ya? Kalau belum, cocok jadi pendeta ya. Pendeta aja banyak menghadapi badai. Bisa masalah keuangan, bisa keluarga, bisa sakit penyakit, bisa juga bisnis ya. Itu kalau gambarnya yang paling pojok, bisnis menurun, wah kepalanya pusing begitu ya. Semua orang saya percaya kita semua mengalami, entah itu badainya lama, badainya sebentar, atau badainya besar, atau badainya bahkan kecil ya. Tetapi kita semua pasti mengalami. Kenapa kok manusia bisa mengalami? Karena kita manusia hidup ya, kita hidup di dunia, kita selalu mengalami yang namanya badai kehidupan. Kalau nggak ada badai hidupnya malah kagak enak ya. Tadi nyanyinya, wah ada kemenangan. Gimana bisa menang kalau nggak pernah bertanding ya? Gimana bisa menang kalau nggak pernah melewati semua yang nggak enak? Mari kita buka ayat yang menjadi ayat emas kita hari ini. Next berikutnya kita baca bersama-sama ya. Yesaya 43 ayat 1. Sudah kelihatan? Yesaya 43 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan 3:21. Tetapi inilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Berhenti dulu. Yang baca cuma Pak Jin saja ya, yang lain nggak baca ini ya. Baca, wah suaranya saya nggak dengar. Mungkin telinga saya cuma yang kiri yang buka ini ya. Yang dengar cuma Pak Jin. Dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau tadi kita melewati badai, ini ada janji Tuhan yang luar biasa. Ya, ada
Ada janji Tuhan, kalau engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar. Kalau engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau engkau melalui sungai tidak akan menghanyutkan. Tetapi kita harus ingat di situ perkataan, kalau engkau melewati, bukannya engkau tidak akan melewati. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak melewati, ya. Tetapi Tuhan janjikan ada di ayat yang ke-43 ayat yang ke-5a, Yesaya 43 ayat 5a, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Itu janji Tuhan akan menyertai. Tapi kita milik kepunyaan Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak melewati. Kita bisa melewati sungai, kita akan melewati api, tetapi kalau ada penyertaan Tuhan, kita tidak akan terbakar. Kita tidak akan dihanyutkan. Ya, jadi jangan berpikir, ikut Tuhan terus maunya lolos semuanya, hidupnya datar-datar saja. Tuhan nggak pernah janji. Ada lagunya itu ya. Tuhan tak pernah janji. Padahal langitnya biru nggak? Hari ini saya dari Semarang sampai Surabaya abu-abu semua ya. Tuhan nggak janji, maka saya tadi ingat, Tuhan nggak pernah janji langit biru ya. Dari Semarang langitnya abu-abu, saya pikir sampai Surabaya langitnya biru, sama saja ya. Abu-abu, untung belum nangis ya. Karena Bunda Kori sudah berdoa hari ini kita ibadah semuanya datang tidak kehujanan. Ya. Betul Bunda? Nah, itu doa Bunda Kori. Kemarin saya dibisik begitu ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita akan menghadapi yang namanya badai kehidupan. Kita mau belajar dari satu fenomena alam yang sangat luar biasa. Hari ini kita belajar tidak cuma dari yang namanya Alkitab terus, tetapi kita mau belajar dari fenomena alam ciptaan Tuhan juga ya. Next berikutnya kita mau belajar dari apa yang namanya buffalo. Apa itu? Kerbau. Ada yang namanya buffalo mindset atau cara berpikir kerbau. Bukan berarti saya ingin Bapak Ibu seperti kerbau. Ya, saya percaya kita semua adalah ciptaan yang paling mulia dibanding ciptaan lain. Tetapi nggak ada salahnya hari ini kita mau belajar dari fenomena alam yaitu kerbau. Itu kalau dilihat gambarnya itu ada badai, di situ ada kerbau. Ya. Kerbau liar yang ada di Afrika, ada di benua Amerika juga. Itu kalau ada badai, dia malah lari menyongsong badai itu. Dia malah mendekat. Dia bukan lari menjauhi badai. Tetapi lawannya kerbau saya pakai kau ya. Sapi itu malah menjauhi, yang namanya begitu dia lihat ada badai di jauh, dia lari menjauh. Tetapi cepat siapa? Bukan badai atau sapinya yang lebih cepat? Badainya. Sapi larinya timi-timi, badainya jalannya cepat, dia semakin lama dia mengalami yang namanya badai. Tetapi kerbau, mindset kerbau, dia berani menghadapi badai datang dari sana, dia songsong, dia lawan, supaya saat dia mengalami badai, dia mengalami penderitaan jauh lebih singkat. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar supaya kita, bukan supaya kita seperti kerbau, tapi maksudnya kita punya pola pikir adalah kita berani seperti kerbau menghadapi badai. Badai itu tidak bisa dihindari. Namanya orang masih hidup, seperti saya tadi tanya, semua pernah mengalami badai. Tetapi badai itu kalau kita hindari seperti kaum mindset atau cara berpikir sapi, itu menghindari masalah, menunda, atau mungkin menyalahkan orang,
atau berpikir mungkin masalah ini bisa selesai sendiri. Kira-kira masalah itu bisa selesai sendiri nggak? Nggak bisa. Yang bisa, yang kita tahu sudah selesai kok. Aku umpamanya masalah dengan orang, aku sudah berdamai sama dia, ketemu udah nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak diselesaikan, masih ada akar pahit di dalam. Yang suatu ketika kesenggol sedikit, bluk, cepat terbakar kembali. Betul? Gak ada masalah tidak diselesaikan bisa selesai, itu omong kosong. Ya, semua permasalahan harus diselesaikan. Selesaikannya bagaimana? Ya kita pakai. Hari ini kita belajar buffalo mindset. Artinya kita harus cepat hadapi, jangan kita berlambat-lambat. Ya, kita jangan mau nanti dulu seperti sapi menghindar dulu, akhirnya masalahnya datang, kita mengalaminya lebih berat, lebih lama lagi. Semua pengen masalah lama apa cepat selesai? Cepat selesai ya. Saya pikir ada yang perlu dikonseling sama Pak J sama Bunda. Kita semua pengen masalah itu cepat selesai. Saya bilang buffalo mindset adalah kita bukan menghindari masalah, tetapi kita segera menyelesaikan masalah. Bukan berarti kita mencari masalah, bukan berarti yang betul adalah sapi karena menghindari masalah. Maksud saya ini masalah yang sudah ada, bukan terus masalah yang belum ada. Kalau masalah belum ada ya betul dihindari, jangan kita punya masalah. Tetapi yang saya maksud hari ini adalah masalah yang memang sudah ada, yang memang kita alami, itu jangan kita hindari, jangan kita berlama-lama untuk menyelesaikan. Tetapi kita harus punya di mindset kita, pola pikir kita seperti kerbau. Aku lawan, aku jalani, aku tembus biar cepat selesai. Amin. Bisa? Yakin? Mantap ya. Berarti khotbahnya selesai kalau sudah bisa semua ya. Sudah bisa semua kan? Udah nggak perlu saya ngomong lagi ya. Next, berikutnya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita harus punya fokus seperti kerbau. Dia tahu ada badainya di arah mana. Dia harus berjalan kemana. Dia harus fokus pada yang benar. Saya tulis di sini, hidup itu bukan seberapa besar sebetulnya badai yang datang, tetapi seberapa besar kita percaya, seberapa besar dekat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya iman, kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Masalahku itu kecil. Ya. Kita ini anak-anak Tuhan, tadi janji Tuhan apa? Kita lewat sungai kita nggak hanyut, kita lewat api kita tidak dihanguskan, kita tidak terbakar. Kalau kita punya iman yang seperti itu, wow. Kita ngomong masalah, masalah, datanglah, tak hadapi engkau. Fight, bantuan. Berani? Wah, berani ya. Karena kita percaya dengan iman kita punya Tuhan yang besar. Jadi saya merasa hidup ini bukan masalah, tetapi kita mencari Tuhan dan kita punya iman. Seberapa besar Tuhan yang kita imani itu yang akan membuat hidup kita itu lebih mudah. Kita bisa menyelesaikan semua masalah. Masalah itu nggak ada artinya kalau kita bisa fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Masalah itu buat Tuhan itu kecil. Janji Tuhan itu apa sih? Kita tidak akan, percobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Sudah tahu gitu. Kenapa selalu stres dengan masalah? Ya, hadapi dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau masalah, engkau lebih kecil, engkau nggak ada apa-apanya sama Tuhanku. Ya. Nah, ini ada di dalam Mazmur 46 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang kedua, sebab itu sekalipun bumi berubah, sekalipun goncang di dalam roh, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh orang-orangnya. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, bukan cuma terbukti tapi sangat terbukti. Di situ dikatakan ya, sampai bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun gunung-gunung goyang, itu pertanda besar sekali yang melawan kita, yang sedang melanda kita. Permasalahan badainya dahsyat, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan dan pertolongan yang sangat terbukti. Yang kedua yang kita pelajari, next berikutnya, seperti tadi saya sudah katakan, jangan lari atau tunda. Masalah tidak akan selesai didiamkan, tetapi masalah selesai kalau diselesaikan. Semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Kita mau selesaikan masalah hari ini, atau besok, atau lusa, atau kapan, tahun depan, 10 tahun lagi. Bukankah tangan semua penyelesaian itu ada di tangan kita? Tergantung kita ini mau melangkah atau tidak. Seperti kerbau tadi mau melangkah, kerbau tadi tidak cuma melangkah, tetapi dia berlari menuju yang namanya badai. Dia mau hadapi badai dengan keyakinan tadi, punya Tuhan yang besar, ada Tuhan bersama kita lewati ya. Orang beriman tidak diam saja, tetapi ada yang namanya langkah iman. Tergantung iman kita nyampe enggak. Menghadapi badai itu iman kita nyampe enggak. Kan begitu. Kita meneladani yang namanya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu saat dia tahu, Tuhan itu kan Maha Tahu. Dia tahu saatnya dia harus menghadapi salib. Dia tidak menghindari. Saat itu dia minta penyertaan Tuhan. Dia duduk di dalam taman Getsemani, dia berdoa, ya Allahku, kalau bisa cawan ini berlalu daripada, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak. Dia minta penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menghindari yang namanya salib. Karena dengan salib, dengan dia disalibkan, atau terakhir yang dia ucapkan, sudah selesai. Bisakah kita seperti Tuhan, kita teladani, masalah kita hadapi, kita tidak menghindari masalah, kita hadapi dengan iman, dengan adanya penyertaan Tuhan, kita percaya ada Tuhan yang besar, kita hadapi, habis kita menang, sudah selesai. Amin. Amin. Harus ada langkah iman. Orang beriman itu tidak diam, orang beriman harus melangkah dengan iman. Bapak Ibu bisa tangkap? Yang ketiga, next berikutnya, badai hanya sementara, ada tujuan di baliknya. Ada pelangi sehabis hujan. Pernah lihat pelangi kalau nggak hujan? Pernah ya? Pakai selang air dinganukan di tempat panas ya. Sekarang ada pelangi tanpa hujan, tinggal buka handphone, cari gambar pelangi. Bukan itu yang saya maksud ya, tetapi selalu ada kemenangan, ada kebaikan di balik semua pencobaan,
Di balik semua yang kita alami selalu ada sukacita. Bagaimana kita bisa sukacita penuh kalau kita tidak mengalami kesesakan dan kemudian kita menang? Bagaimana kita bisa mengalami kelegaan kalau kita ini nggak pernah mengalami kesempitan? Bisa tahu rasanya lega. Kalau kita menang, kita dalam permasalahan yang pelik, luar biasa, wah mungkin divonis dokter kanker. Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus pun bilang kalau kamu sedang dalam badai, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena seperti hari ini pesan Tuhan, kita mau hadapi badai seperti cara berpikir Kerbo, yaitu kita hadapi dengan iman. Kita berani melangkah, bahkan tidak cuma melangkah, kita berlari. Kita hadapi badai itu dengan iman kita, iman bahwa ada Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, dan itu akan menjadikan sesuatu yang indah. Yang keempat, andalkan Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan. Saya mau kasih Bapak Ibu, saudara-saudari semua kunci untuk doa dijawab. Kunci penting doa dijawab Tuhan itu adalah memiliki iman yang kuat. Bapak Ibu doa terus. Kok nggak dijawab sama Tuhan? Doanya sama terus. Atau terus. Saya pernah punya pengalaman begini Bapak Ibu. Ada orang saya doakan, ya. Saya doakan kakinya sedang diabetes, kakinya sedang membusuk, hampir diamputasi. Selesai didoakan, langsung dibuka, dilihat. Selesai dipegang, dibuka, dilihat. Saya bilang sama orang itu, kamu kurang iman. Demikian juga kita kalau berdoa. Kita berdoa terus, loh kita cek, Tuhan belum jawab. Kita berdoa cek, oh Tuhan belum jawab. Maaf, boleh saya katakan, kamu kurang iman. Nah terus gimana Pak Pendeta? Kalau saya baca Alkitab kan ada itu, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang Tuhan contohkan adalah ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak takut siapapun. Di situ ada janda yang terus-menerus merengek, meminta kepada Tuhan. Dan akhirnya hakim itu memberikan, daripada dia mengganggu aku setiap hari, baiknya aku kabulkan. Itu kan Tuhan yang ngomong, supaya doa adalah tidak jemu-jemu. Betul? Terus kok saya tadi ngomong, oh berdoa terus-menerus kamu kurang iman. Maksud saya berdoanya bukan terus, Tuhan kok belum dijawab, Tuhan kok belum dijawab. Maaf, itu bukan doa, itu orang nagih hutang. Ya, betul? Kalau ayat Alkitab juga mengatakan, kalau engkau berdoa, engkau harus merasa engkau sudah menerimanya. Itu iman. Dengan iman kita merasa saat kita berdoa, kita merasa kita sudah menerima jawaban doa. Terus bagaimana dengan ayat yang tadi? Doanya jangan terus nagih, tetapi hari demi hari yang Tuhan, meskipun kau belum menjawab, tapi terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang sudah kau berikan kekuatan buat aku melewati ini. Dan aku percaya janji, ya dan amin. Bisa kok berdoa begitu? Artinya jangan seperti kita tuh menagih terus kita lihat-lihat, oh seperti orang tadi
nggak langsung kering kaki saya, didoakan Pak Pendeta. Begitu dia doa sendiri malam itu juga langsung dilihat kakinya, kok nggak ada perubahan. Nggak akan berubah karena engkau kurang iman. Sudah diamkan saja. Tuhan itu menjawab semua doa. Bahkan kalau saya suka di akhir doa saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan Engkau Tuhan yang menjawab lebih daripada yang aku doakan dan bahkan lebih daripada yang aku pikirkan. Dan itu terjadi. Baru saja saya baru mau undang orang, wah ini gimana caranya ngomong ya. Cara ngomongnya orang ini tak panggil terhadap semua orang yang ada di kantor saya, di persekutuan doa di kantor. Terutama saya takut, maksudnya takut menyinggung orang-orang di kantor karena orang ini baru saja saya. Saya punya keinginan, saya rindu orang ini datang di persekutuan doa hari Senin kemarin. Saya cuma baru punya keinginan, tapi ingat saya tadi kalau doa seperti itu. Begitu saya sampai kantor hari Jumat, kebetulan mami saya, kakak saya langsung ngomong, orang tersebut tadi sudah tak hubungi, tak suruh datang. Wow. Terus gimana? Mau nggak? Mau. Saya nggak perlu ngomong, saya nggak perlu manggil. Saya hanya punya kerinduan, tapi Tuhan jawab. Ya, akhirnya hari Senin kemarin orang itu datang bersama-sama persekutuan doa yang luar biasa. Kami bersukacita menyembah Tuhan bersama. Itu Pak. Ya, berdoa itu harus memiliki iman yang kuat. Kakak saya yang mungkin baru 2 tahun lebih ikut Tuhan, suatu ketika dia bisa datang kepada saya bilang begini, ternyata saya baru dapat kunci. Kalau kita ini tidak percaya sedikit saja, Tuhan tuh tidak kasih. Kalau kita iman kita tuh cuma goyah sedikit aja, kok Tuhan nggak jawab? Saya kaget waktu dia, wah, ya memang begitulah. Itulah jalan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita mengharapkan segala sesuatu seperti firman Tuhan bilang, kita harus menganggap kita sudah menerima. Kita punya iman, oh Tuhanku sanggup di waktu yang tepat. Belum tentu waktu kita adalah waktu Tuhan. Kalau kita diberkati saat ini, di saat kita tidak siap, pasti kita habis. Ya, mau diberkati berapapun, kalau karakternya belum baik, masih poya-poya, atau masih judi, atau masih sukanya pasang lotre, mau diberkati kayak apapun, seberapa banyak pun, habis ya Om ya. Bahasa Ibraninya entek ya. Iya. Akan habis. Waktu Tuhan adalah Tuhan mengubahkan kita dulu, membentuk kita dulu sehingga kita siap diberkati, baru berkat doa kita dijawab. Cara pikir Tuhan itu beda sama cara pikir kita. Ya. Tetapi doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang memiliki iman yang tidak boleh goyah sedikit. Itu kunci. Dan kunci penting dalam perjalanan hidup adalah penyertaan Tuhan. Mau seberapapun besar badainya, mau seberapapun lama badainya, kalau ada Tuhan tidak masalah. Kita akan kuat. Kita akan berjalan tuh ringan. Seperti tadi, meskipun harus kita berjalan di sungai, tetapi kita tidak hanyut. Bukan Tuhan ngomong, kamu ikut aku menyertai engkau, pasti engkau tidak berjalan di atas sungai, engkau pasti berjalan di atas aspal. Tuhan nggak ngomong seperti itu. Tuhan juga nggak ngomong, kamu nggak akan melewati badai.
kamu akan melewati badai, tetapi kalau ada penyertaan Tuhan, engkau akan tetap berdiri. Amin, Bapak Ibu. Next, berikutnya. Tak penutup ya. Mungkin badai kehidupan kita belum selesai. Jangan menyerah dan jangan lari dari kenyataan. Milikilah Buffalo mindset yang berani menghadapi badai supaya cepat selesai, dan menghadapi badai bersama Tuhan pasti cepat berlalu dan membawa kemenangan serta berkat yang besar. Ini ada kata-kata, tapi saya tahu endingnya, ujungnya kan itu harus saya hadapi. Saya harus meninggalkan yang satu, saya harus kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tidak mudah Bapak Ibu, tetapi saat itu kebenaran firman Tuhan, saya tahu kalau saya berjalan di jalan yang benar, Tuhan menyertai. Saya tunda lama, semakin lama badan saya semakin kurus, rambut saya semakin habis, semakin botak ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, saya harus hadapi. Dengan jantan saya hadapi badai yang ada dalam hidup saya. Saya bilang, saya sudah gak bisa sama kamu, saya harus kembali. Karena dulu kami pernikahan yang pertama itu adalah pernikahan yang disahkan oleh Tuhan, pernikahan yang sah. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Saya tangkap firman Tuhan, saya melangkah, saya seperti kerbau tadi, saya hadapi semuanya. Akhirnya saya kembali ke istri saya. Seperti lagu tadi pun, akhirnya pengarangnya kembali ke istrinya. Kami menjalani kehidupan dan ada pelangi. Saya habis hujan. Hidup saya sekarang, saya ditangkap Tuhan, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari ini saya jadi pendeta. Hidup saya jadi berkat. Badai yang saya lalui bisa saya bagikan. Kemenangan melalui badai saya bagikan. Saya sering mengonseling orang-orang yang keluarganya berantakan, orang-orang yang rumah tangganya mulai ada keretakan. Hidup bisa jadi berkat karena saya berani melawan badai seperti kerbau tadi. Pola pikir kerbau Pak, jangan seperti kerbau Pak. Dengan pola pikir kerbau saya berani menghadapi badai. Amin. Semua bisa tangkap pesan Tuhan hari ini. Jangan dihindari. Sebetulnya bukan cuma sapi ya, tetapi semua binatang hampir rata-rata semua menghindari masalah. Di hutan itu, di padang belantara itu hanya kerbau yang menentang dan berani menghadapi badai. Dan dialah yang paling pertama selesai melewati badai. Derita yang dialami hanya sebentar, karena badai jalan ke sana, dia jalan ke sana. Badai lewat, dia melihat yang lain terkena badai. Amin, Bapak Ibu bisa tangkap? Demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup dengan satu lagu. Billy mana Billy? Bill? Jangan diatur Bill. Kita nyanyikan satu lagu, Walau Gunung Tak Berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu yang Kau sampaikan. Kami hari ini kami dengar Tuhan, bahwa kami harus berani menghadapi segala badai kehidupan. Karena kami punya Engkau, kami ini milik kepunyaan-Mu. Dan kami ini umat yang anak yang sudah Engkau tebus, bukan dengan emas perak, tetapi dengan sesuatu yang mahal, yaitu darah-Mu Tuhan. Kami ini milik kepunyaan-Mu, maka itu kami tangkap janji-Mu Tuhan. Kami mau melawan badai, kami mau melewati badai kehidupan setiap kami dengan semua pertolongan-Mu Tuhan, dengan semua janji-Mu Tuhan. Kami tahu mungkin badai tidak berpindah seperti lagu tadi. Tidak mengapa Tuhan, asal Engkau ada bersama kami. Kami akan melewati badai bersama Engkau Tuhan. Dan kami percaya di waktu yang tepat kami akan mengalami kemenangan, karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan kami punya Allah yang besar. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Mulai saat ini kami mau berjalan dengan iman kami. Kami mau berjalan, kami mau melangkah dengan iman kami. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang selalu setia menyertai kami. Dimanapun kami pergi, setiap detik kami tangkap Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berani melawan semua badai kehidupan kami, dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan pada waktu yang tepat dan waktu-Mu Tuhan, Kairos-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tangkap, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Kami tidak cuma mau menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.